we believe in. Look who we are dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Yes to the one that keep it burning. Please say, oh yeah. Di bumi Simenu kami berdiri, Pelajar Batu penuh dedikasi. SMA Negeri 1 Demak Barat berjadi Duta Pelajar Kamtibmas siap beraksi. Duta Pelajar siap, Kamtibmas hebat, Pelajar rukun, sekolah aman, Indonesia kuat. masa depan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, terima kasih kepada Dewan Juri serta moderator yang telah memberikan kami kesempatan. Perkenalkan, saya Abdul Hakim Musiur, umur 16 tahun. Dan saya Denis Mutia, umur 16 tahun. Kami calon Duta Pelajar Kamtibmas Kabupaten Simun tahun 2025, perwakilan dari SMA Negeri 1 Demak Barat. Kami hadir sebagai wujud implementasi dari zaman generation yang cinta keamanan dan ketertiban masyarakat. Dewan juri yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, izinkan kami memaparkan sebuah pandangan umum tentang kondisi dinamis berkaitan dengan keamanan dan ketertiban baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pelajar. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kamtibmas adalah sebuah kondisi dinamis di mana masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan gangguan keamanan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tetapi realitas yang menyangkut seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran hukum yang semestinya tidak ia lakukan. Terlebih lagi hal ini sering terjadi di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pelakunya pun beragam, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Untuk itu, dalam kondisi seperti ini, pihak sekolah dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian melalui program Polisi Masuk Sekolah atau PMS guna membangun rasa aman, tertib, dan tentram. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema indisipliner. Apa itu indisipliner? Indisipliner adalah melawan kata sifat dari disiplin. Seperti yang kita ketahui, kita sebagai seorang pelajar harus dan wajib memiliki sikap disiplin. Tidak sedikit pelajar pada era atau zaman sekarang ini yang melakukan tindakan indisipliner. Contohnya saja, pelajar atau siswa yang sering terlambat masuk kelas, pulang sekolah, serta tidak mematuhi peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di sekolah. Selain itu, tindakan indisipliner lain yang sering terjadi ialah menghabiskan waktu tanpa manfaat, melanggar tata tertib, dan juga mengganggu proses belajar mengajar. Jika dibiarkan, hal ini akan merusak diri sendiri dan bahkan merusak kualitas pendidikan yang ada di sekolah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim.
Dari ayat tersebut dapat kita ambil makna yang bisa kita kaitkan dengan sikap disiplin dan juga indisipliner. Yang pertama, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, yaitu seperti pelajar yang melakukan tindakan indisipliner dan waktu belajarnya terbuang sia-sia. Yang kedua, kecuali orang-orang yang beriman, dalam artian iman harus diwujudkan lewat amal disiplin, aturan dan menghargai waktu. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran. Jika ada teman kita yang melakukan tindakan indisipliner, kita dianjurkan untuk saling menasihati agar kembali ke jalan yang benar. Yang keempat, atau yang terakhir, saling menasihati dalam kesabaran. Menghadapi godaan indisipliner butuh yang namanya kesabaran. Baik kesabaran diri sendiri untuk tetap konsisten dan juga kesabaran ketika menasihati teman yang suka melanggar hukum. Maka dari ayat tersebut kita belajar bahwa disiplin bukan hanya soal kewajiban kita, tetapi juga tentang iman dan amal yang soleh. Maka dari itu marilah kita mulai dari hal-hal sederhana, yaitu mematuhi aturan yang berlaku, menghormati para guru-guru kita, serta menjadi contoh teladan bagi di lingkungan sekitar kita. Karena perubahan besar dimulai dari diri sendiri, dan generasi emas Indonesia bukanlah generasi yang suka melanggar, melainkan generasi yang tangguh, Berani dan berintegritas. So, let's learn disiplin. To live a successful life. Jadi mari hidup disiplin agar hidup sukses. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan untuk kita. Menurut calon kita, apa penyebab utama faktor para siswa atau rekan-rekan kalian melakukan tindakan indisipliner? Silakan. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kami pertanyaan. Dari pertanyaan tersebut sudah cukup jelas, maka kami akan mencoba dan berusaha untuk menjawabnya. Apa yang utama menjadi penyebab siswa atau pelajar melakukan tindakan indisipliner? Menurut kami, sebagai duta pelajar, kami sangat yakin tindakan utama ataupun penyebab utama dari tindakan indisipliner ini adalah kelalaian dari guru dan juga orang tua yang ada di sekolah dan juga di rumah untuk melihat dan juga melihat anaknya agar anaknya itu bisa melakukan tindakan disiplin. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Hajar Dewantara, disiplin bukanlah paksaan dari luar, melainkan kesadaran diri sendiri untuk tetap konsisten dan juga menggunakan ataupun berbuat tertib dan juga benar. Maka dari itu, kami sebagai duta pelajar akan berkolaborasi jika ada siswa melakukan tindakan indisipliner. Kami akan berkolaborasi dengan pihak sekolah seperti guru BK, OSIS dan juga pihak sekolah yang berwenang untuk memberikan pembinaan serta nasihat untuk memberikan pelajaran dan juga agar siswa yang melakukan tindakan indisipliner tadi dapat menyadari kesalahannya dan cepat atau lambat menjadikan dirinya menjadi karakter yang disiplin dan bertanggung jawab. Bagaimana menurut Anda, rekan? Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh rekan saya tersebut. Dan juga jika murid tersebut tidak menindakkan apa langkah pertama yang kami berikan kepadanya, maka kami sebagai duta dan juga sebagai pelajar akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, terutama kepada wali kelas, guru BK dan juga wakasis, agar murid yang melakukan tindakan indisipliner ini diberikan pemahaman serta nasihat bahwasanya tindakan yang ia lakukan dapat merugikan dirinya sendiri maupun diri orang lain. Dan juga jika teguran pertama, kedua, dan ketiga tidak diindahkan oleh murid yang melakukan tindakan indisipliner tersebut, maka ia berhak mendapatkan sanksi yang sudah sesuai tertera di tata tertib sekolah. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang dapat membohongi manusia. Apakah ia? Yang pertama yaitu waktu kesehatan, dan yang kedua yaitu waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari hadis tersebut kita belajar bahwa tindakan indisipliner
berencana menyia-nyiakan waktu tanpa ada rasanya bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam Islam kita sudah dianjurkan dengan mematuhi aturan yang berlaku, menanamkan sikap disiplin kita pada diri kita sendiri, dan juga saling menasehati dalam kebenaran maupun kesabaran. Maka jika sikap-sikap tersebut kita tanamkan pada diri kita, insya Allah kita akan tergolong dalam orang-orang yang sukses dan juga orang-orang yang beriman. Ingatlah teman-teman semuanya, karena nikmat itu adalah anugerah yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita mulai dari hal-hal sederhana, yaitu mematuhi aturan yang berlaku, menghormati para guru-guru kita, serta menjadi contoh teladan bagi di lingkungan sekitar kita. Karena perubahan besar maupun kecil dimulai dari diri kita sendiri, dan generasi emas Indonesia itu bukanlah generasi yang suka melanggar, tetapi generasi yang tangguh, berani, disiplin, dan bertanggung jawab. Benarkah begitu, rekan? Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh rekan saya tadi. Kiai Haji Dewantara juga pernah berkata, ing rasa suntulada, ing madia bangun kasa, tuturi handayani, di depan memberi teladan, di tengah membangun dorongan, dan juga di belakang memberi semangat. Dengan menerapkan falsafah ini, kami sebagai duta pelajar akan berusaha menjadi teladan dan memberikan contoh baik dalam berperilaku, berpakaian, dan kedatangan tepat waktu, agar kita bisa meminimalisir tindakan indisipliner dan dapat menciptakan sekolah yang tertib, aman, dan damai. Karena pada dasarnya disiplin bukan karena cuma soal aturan, tapi adanya kesadaran dalam diri untuk berbuat tertib dan juga benar. Apakah benar, rekan? Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh rekan saya tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Maka dari ayat tersebut kita belajar bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang merubah nasib-nasib kita serta sikap-sikap kita. Dari ayat tersebut kita belajar bahwa kalau bukan kita, siapa lagi nih yang merubah nasib serta sikap-sikap kita. Ingatlah teman-teman semuanya, audiens semuanya, takdir memang tidak bisa dirubah, tetapi nasib bisa kita ubah dengan cara tindakan disiplin yang berada di dalam diri kita. Dengan adanya tindakan disiplin dalam diri kita, insya Allah kita tergolong dalam orang-orang yang beriman dan juga beramal yang soleh. Maka dari itu marilah kita mulai dari hal-hal sederhana ini teman-teman, yaitu mematuhi aturan yang berlaku, menghormati para guru-guru kita, dan tidak terlambat masuk kelas, dan juga menjadi contoh teladan yang baik di lingkungan sekitar kita. Karena perubahan besar maupun kecil dimulai dari diri kita sendiri. Dan juga saya termotivasi dari psikologi modern yang bernama Jordan Peterson yang berasal dari Kanada, yang mengatakan bahwa disiplin itu bukan penjara, tetapi disiplin itu adalah jalan menuju kesuksesan dan juga kebebasan sejati. Maka dari pesan tersebut kita belajar bahwa jika kita menerapkan tindakan disiplin, maka kita insya Allah menjadi orang-orang yang sukses. Dan generasi emas Indonesia itu bukanlah generasi yang suka melanggar, tetapi generasi yang tangguh, berani, dan berintegritas. Baiklah, itu jawaban dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih selanjutnya untuk penyampaian komitmen dan harapan. Jika kami terpilih sebagai duta pelajar Kamtibmas Kabupaten Siberut tahun 2025, komitmen harapan serta program kami yaitu Kami berkomitmen untuk menciptakan pelajar yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, Menjadi teladan dalam menaati aturan dan menegakkan keadilan, serta menolak segala bentuk pelanggaran dan ketidakdisiplinan. Kami percaya bahwa perubahan dimulai dari diri sendiri. dengan semangat kebersamaan dan rasa
cinta terhadap sekolah. Kami akan wujudkan ikon pelajaran tertib, aman, dan damai. Bersama Duta Pelajar SMA Negeri 1 Tebang Barat, kami siap menginspirasi dan memberikan contoh yang nyata. Serta program kami 3E, mulai dari hal terkecil, Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. tujuan dari program kami yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa Perubahan dimulai dari diri sendiri dan juga hal sederhana, menjaga ketertiban, menaati aturan, dan juga memiliki karakter yang disiplin, dan juga menebarkan pengaruh positif di lingkungan sekolah. Amaten Dumaan Engkanhan, Amaten Ita Itayahan. kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sekian, terima kasih. Wassalam.